Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sedang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan sekian banyak nikmat kepada kita. Salah satunya dan yang paling utama adalah nikmat taat, nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu senantiasa kita dapatkan sampai akhir dari kehidupan kita di dunia fana ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun kajian kita maghrib ini adalah kajian terkait dengan satu kitab yang kitab ini boleh dikatakan kitab hadis yang ditulis oleh salah seorang ulama besar hadis kita yang biasa disebut dengan nama atau julukan Imam Al-Bukhari. Kalau disebut Imam Al-Bukhari, biasanya kita teringat dengan satu karyanya yang sangat agung, yang para ulama kita menyebutnya kitab yang paling valid setelah kitab suci Al-Quran. Jadi kalau dicari kitab yang paling valid, yang pertama adalah kitab suci Al-Quran, karena tidak ada kebohongan di situ, tidak ada penipuan, tidak ada hoax. Nah, setelah itu adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari yang disebut dengan biasanya dengan nama kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Padahal atau sementara itu Imam Al-Bukhari punya satu kitab lagi yang sebetulnya di kalangan para ulama, para pengkaji ilmu-ilmu Islam itu sudah maklum. Namanya kitab hadis Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Nama kitabnya adalah Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini isinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada athar dari sahabat dan tabi'in. Dan hadis ini dan kitab ini yang berisikan hadis-hadis Nabi dan athar itu sengaja disusun dan dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari di bawah satu tema, yaitu tema adab, yang kalau kita alih bahasakan ke bahasa kita namanya adalah adab itu ya sopan santun atau etika, atau mungkin adab itu sendiri. Maka kitab Imam Al-Bukhari yang kita baca ini, yang kita bahas, yang kita kaji pada maghrib ini adalah kitab yang isinya adalah hadis-hadis Nabi dan asar dari sahabat yang temanya lah tentang sopan santun, etika seorang muslim. Yang etikanya, adabnya itu nanti banyak ya. Tidak hanya terkait umpamanya bertamu, tidak, beraneka macam nanti, beraneka ragam akhlak atau adab yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam bukunya ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kita adalah bagaimana kita nanti setelah membaca, mendengarkan, menyimak beberapa adab dari Rasulullah atau sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul yang pertama atau adab yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya ini adalah terkait dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kata Allah, wa wassayna, dan kami telah perintahkan, wa wassayna, dan kami telah perintahkan. Siapa yang telah kami perintahkan? Kata Allah, al-insan, manusia. Jadi yang merasa manusia, maka dialah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sekarang perintahnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, biwalidayhi husna. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi rupanya adab yang pertama kali disampaikan, dibahas oleh Imam Al-Bukhari dalam bukunya ini adalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Dalam poin yang pertama ini atau tema yang pertama ini, Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis tentang berbuat baik kepada orang tua. Walaupun temanya sudah tema-tema yang biasa kita dengar, mudah-mudahan yang sudah biasa mendengarkan hadis atau ayat-ayat yang kita baca ini, mudah-mudahan itu memperkuat. Tapi bagi kita yang mungkin belum baru kali ini mendengarnya, maka mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi Imam Al-Bukhari dengan judul tadi, berbuat baik kepada orang tua, perintah dari Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Beliau menyampaikan di sini dua hadis berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, umma ju ayah. Hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang bernama Abdullah, anak dari Umar ibn Khattab, pernah bertanya kepada Nabi. Apa kata Abdullah ibn Umar ini? Ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai baginda Nabi, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Itu pertanyaannya. Amal ibadah kan banyak, mulai dari yang wajib sampai yang sunat. Yang ditanyakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar ini adalah ayyul amali ahabbu ilallah. Dari sekian banyak amal ibadah itu, wahai Rasulullah, mana yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab beberapa jenis amalan yang paling dicintai Allah. Jadi yang paling dicintai oleh Allah amalan itu bukan satu saja, banyak. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Apa maksud salat pada waktunya di sini? Para ulama ada yang memandangkan salat pada waktu-waktu sunatnya. Seperti yang kita ketahui, waktu salat fardu itu Allah berikan luas, lapang. Katakanlah salat zuhur dimulai dari jam 12.30 Pak. Itu sampai jam 3, jam 3.30. Berapa lama itu? Dari awal sampai akhir itulah waktu salat zuhur yang kita boleh lakukan. Dari jam 12.30 misalnya awal waktu sampai jam 15.30 atau jam 3.30. Dalam rentang waktu inilah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk salat. Mau di awal silakan, mau di tengah silakan, mau menjelang-jelang akhir, tapi asal cukup ya silakan juga. Karena itu waktunya juga. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, salat di waktu-waktu yang sangat dianjurkan, artinya di awal waktunya itu adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jam 1, jam 12.30 salat zuhur sudah masuk, maka ya katakanlah setengah jam setelah itu, dari jam 12.30 sampai jam 1, nah itulah awal-awal waktu. Kalau kita laksanakan sholat zuhur pada waktu itu, di awal-awal waktu setelah masuk waktunya,
itu berarti kita melakukan sebuah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ditanya wajibkah sholat di awal waktu? Bagi ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu tidak wajib tapi fardu kifayah, ya tentu mereka mengatakan tidak wajib. Meskipun tidak wajib, ya tentu tidak bisa disepelekan juga. Artinya ketika memang tidak ada kegiatan sama sekali, badan pun sehat, badan pun fit, tidak ada kesibukan, apa salahnya sholat di awal waktu? Tapi kalau ada halangan, umpamanya sedang rapat, diminta untuk di break pun tak mau umpamanya, atau sedang melakukan pekerjaan yang memang ini tak bisa di stop sementara, atau mungkin dalam kondisi mengantuk berat, kondisi lapar yang sangat berat. Nah kalau begini ya sudah, tidak berdosa seorang hamba sholatnya itu nanti setelah, mungkin kalau lapar hilang laparnya setelah makan dulu, kalau ngantuk tidur sebentar, setelah ngantuk sholat, dan sebaru sholat, itu juga tidak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kata sahabat bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Jadi sahabat ini bertanya lagi, ada lagi nak wahai Rasulullah amalan yang paling disukai Allah? Kata Nabi, summa birrul walidain. Ini dia poin kita. Kemudian kata Nabi, amal ibadah yang paling disukai oleh Allah itu adalah berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Jadi berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ternyata kedudukannya dalam agama kita adalah amal soleh yang paling dicintai Allah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Ada tak yang paling dicintai lagi? Masih adakah amal ibadah yang juga paling dicintai Allah? Kata Nabi di sini, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad fi sabilillah dalam artian ikut berperang melawan musuh-musuh agama kita yang memang betul-betul menyerang kita, ingin menghancurkan umat Islam. Kita ikut hadir di situ di medan perang. Ini juga adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa amal soleh yang disebutkan oleh Nabi, dan salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di hadis yang kedua, Imam Al-Bukhari menyebutkan di mana lagi-lagi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga, anak Umar bin Khattab juga berkata. Apa kata Abdullah bin Umar? Ini bukan hadis Nabi, tapi pernyataan dari Abdullah bin Umar. Artinya pernyataan sahabat Nabi yang dipastikan itu bukan, artinya bukan ucapan asal-asalan dia seenak perutnya saja menyampaikan, tak mungkin, karena ini sahabat Nabi. Apa kata beliau? Ridhar Rabbi fi ridhal walid. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau orang tua kita tak ridho, sakit hati, merasa tersinggung, sehingga orang tua kita marah, kecewa, itu berarti Allah Subhanahu wa taala juga merasa tersakiti. Orang tua kita merasa dizalimi, berarti kita sama dengan menzalimi Allah. Itu maksudnya. Tapi ketika orang tua kita nyaman, senang dengan kita, itu artinya memang Allah Subhanahu wa taala juga meridhai dan menyukai kita. Jadi kata Ibnu Umar, ridha ar-rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam keridhaan orang tua kita. Jadi kalau mau kita ini diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, cintai orang tua. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Kebalikannya, kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan itu berada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau mau cari-cari murka Allah, carilah murka dan dan marah orang tua. Maka hati-hati, ini kita tanamkan kepada diri kita terutama dan anak-anak kita. Keridhaan orang tua
itu juga ternyata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan, kemurkaan, kemarahan orang tua itu juga adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tema yang pertama. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan membuat tema yang kedua. Judulnya Babu Birril Ini tentang berbuat baik kepada ibu. Kalau di awal tadi itu menyinggung dua orang tua, ayah dan ibu. Kalau yang kedua ini dikhususkan pada ibu, berbuat baik atau berbakti kepada ibu. Ini khusus lagi, bukan dua-duanya tapi ibu. Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan dua riwayat. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapa yang saya mesti berbuat baik dan berbakti kepadanya? Jadi pertanyaan sahabat ini, wahai Rasulullah, siapa kira-kira yang saya harus berbakti dan berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummak. Jadi kata Nabi di sini, ummak, ibumu. Jadi Nabi menjawab, yang engkau harus berbakti dan berbuat baik kepadanya adalah ummak, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, man abarru? Mungkin beliau mungkin penasaran atau ingin bertanya lagi, menegaskan lagi, apakah ya ada yang lain umpamanya. Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Kata sahabat itu, man abarru? Wahai Rasulullah, siapa yang saya harus taati, patuhi, berbakti kepadanya? Jawaban sama, kata Nabi, ummak, ibumu. Sudah dua. Kemudian diulang lagi oleh sahabat ini, pertanyaan yang sama, man abarru? Siapa yang mesti saya itu taati, berbuat baik dan berbakti kepadanya, wahai Rasulullah? Dan jawaban Nabi juga sama, ummak, ibumu. 3 kali diulang oleh sahabat ini, jawabannya sama dari Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang keempat diulang lagi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang saya wajib berbakti kepadanya? Barulah Nabi mengatakan, abaka, ayahmu. Ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Baru Nabi jawab, ayahmu. Kemudian Nabi sambung, thummal aqrab fal aqrab. Setelah ayahmu, kemudian orang yang lebih dekat setelah ayahmu, kemudian orang yang lebih dekat dari orang yang tadi disebutkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita ini memang dituntut untuk berbuat baik, berbakti kepada manusia, terutama keluarga kita, karib kerabat kita, pemilih kita. Tapi agama kita membuat urutan-urutannya, tingkatan-tingkatan. Dari hadis ini, orang yang paling utama kita dahulukan, kita dahulukan ketika memang kita tidak bisa lakukan bersama. Kita tidak bisa berbuat baik kepada beberapa orang, kepada semua anggota keluarga kita, famili keluarga kita, karib kerabat dalam waktu yang bersamaan, tak mungkin. Maka ini kita pakai, urutan ini yang kita pakai. Yang pertama adalah ibu kita. Di ketika ayah ibu nyuruh kita dalam waktu bersamaan umpamanya, dan tak bisa kita memilih, kata ayah kini juga, kata mak kini juga, dalam waktu yang kita tak bisa mana yang dahulukan. Keduanya pengen bersamaan nih dikerjakan, dan tak mungkin di waktu dikerjakan bersama, karena mungkin yang diinginkan ibu dengan ayah berbeda. Nah, mana dan siapa yang kita dahulukan? Nah, di hadisnya Nabi mengulang 3 kali ibu itu, dan pertama kali pula Nabi menyebutnya ibu, berarti dahulukan ibu. Itu dalam kondisi kita memang tidak bisa mendahulukan. Tapi kalau ibu dulu yang menyuruh kita, kemudian ayah pun menyuruh kita, sama-sama minta sekarang, minta kompromi semua ayah dulu, ya tadi ibu tadi nyuruh juga nih, sekarang juga katanya boleh saya dahulukan ibu.
boleh, bisa nak digabung bersamaan. Atau kita langsung bilang terus terang saja, boleh nak ibu dulu silakan. Nah, kalau ayah yang paham, suami yang paham, tentu dia akan mempersilahkan, ayah silakanlah, ibu boleh dulu. Nah itu. Kemudian kalau karib kerabat kita secara bersamaan juga, mungkin katakanlah kita ingin berhari raya, katakanlah begitu, ingin bertamu di hari ini di Lebaran, bertamu ke rumah keluarga karib kerabat, itu kan sebuah kebaikan. Pertanyaannya, ke rumah siapa dulu? Ke rumah siapa dulu? Nah, ini penting, ini contoh konkretnya lah begitu. Di hari Lebaran kita mau berkunjung, dari rumah istri, dari rumah mertua kita turun. Rumah yang bisa dikunjungi adalah rumah orang tua kita sendiri, kemudian rumah sanak, rumah adik kakak kita, rumah paman kita, bibi kita, tante kita. Mana yang dahulu kan? Ini babnya berbuat baik ceritanya nih. Bisa nak bersamaan? Tak mungkin. Tak mana bisa semua rumah dikunjungi satu waktu? Tak mungkin. Pasti ada yang didahulukan. Nah, ini hadis ini bisa diterapkan di sini. Dahulukan orang tua tentunya. Rumah orang tua dulu kunjungi. Setelah itu siapa? Orang tua sudah, ayah ibu sudah. Kau sempat berpisah pula ayah dengan ibu, mungkin cerai umpamanya. Ibu nikah pula sama yang lain, ayah nikah pula, akan ada dua rumahnya, tak mungkin dikunjungi bersamaan. Rumah ibu dulu, kemudian rumah ayah. Setelah itu tinggal rumah saudara kandung kita, adik kah, kakak kah. Setelah itu rumah paman, rumah bibi. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah orang yang terdekat dengan kita sendiri. Yang terdekat tentunya saudara kandung kita. Nah, saudara kandung dulu, saudara kandung. Setelah itu siapa? Yang lebih dekat setelah saudara kandung kita, ya tentu keluarga ayah, keluarga ibu. Nah, begitu urutan. Ini kita pakai ketika memang kita dihadapkan dalam kondisi yang tidak bisa untuk berbagi dalam waktu yang bersamaan, maka dahulukannya. Begitu juga dalam nafkah sebetulnya. Jadi dalam nafkah, siapa yang mesti kita berikan nafkah terlebih dahulu? Nafkah materi, Bang. Itu sudah ada aturannya. Dalam sebuah hadis disebut oleh Nabi, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Mulailah berikan nafkah dirimu sendiri terlebih dahulu. Kemudian siapa? Orang-orang yang kamu tanggung, orang-orang yang nafkahnya itu menjadi beban tanggung jawab. Siapa? Ya istri dan anak-anak. Kemudian orang tua. Nah, ini urutan yang dijelaskan oleh para ulama fikih kita. Kapan kita menerapkan ini? Ketika berada dalam kondisi, ya katakanlah uang tidak ada, kalaupun ada hanya cukup untuk berikan beras yang bisa dimakan 2 orang saja. Nah, urutan yang pertama yang wajib kita dahulukan, artinya yang mesti kita dahulukan siapa? Itu diri kita. Oh, kalau kita mengalah ya silakan, tak ada masalah, tidak apa-apa lah, saya lapar, asal anak saya kenyang, umpamanya anak saya tak lapar, boleh juga. Berarti kita sendiri yang mendahulukan itu, tidak ada masalah. Tapi urutannya ada. Contoh sederhananya Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh lagi nih, dalam kehidupan sehari-hari. Kita umpamanya selaku anak, ternyata ada dana untuk pergi umroh 3 orang. Kalau dengan saya mungkin, atau dengan kita sendiri 4 orang. Kita sendiri kemudian tambah 3 orang lagi. Nah, kira-kira 3 ini siapa yang kita mau cari, yang mau kita bawa? Kan ada kursi 3 orang lagi nih. Jadi total 4 orang, 1 kita, kemudian ada 3 lagi. Nah, siapa kira-kira yang sebaiknya kita bawa? Pertama istri, yang kedua orang tua kita. Ya, istri, kemudian kedua orang tua kita. Mertua, nanti. Ya, mertua itu nomor kincit. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena ada kasus di lapangan, anaknya kaya, anaknya dana, ya beradalah, cukup duit, Allah berikan kesempatan untuk umroh.
Mungkin katakanlah bisa bawa 3 orang. Yang dia bawa siapa? Istrinya. Kemudian siapa? Mertuanya. Nah, ini masalah. Kesalahannya di mana? Mertua itu nanti, orang tua dulu, istri orang tua. Kalau ada berlebih lagi ya bawalah istri. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Yang lebih parah ada lagi, seorang anak sukses karena dia tinggal di rumah mertua, mungkin karena tuntutan adat, tinggallah di rumah orang tua. Oh, ternyata anaknya kaya, subhanallah, jadi pejabat, bisnis lancar. Lalu dia ingin merenovasi rumah, terkumpul duit untuk merenovasi rumah. Rumah siapa kira-kira yang mesti direnovasi dulu? Mertua atau orang tua? Orang tua dulu. Kecuali memang dia tinggal bersama istri dan mertua pula situ, ya berarti rumah dia sendiri dan istri itulah yang direnovasi. Ini katakan dia tinggal di rumah sendiri dengan istrinya, ini rumah mertua, ini rumah orang tua. Ini babnya bab mendahulukan. Mana yang mesti kita dahulukan sebetulnya? Ini kan bab berbuat baik, berbakti. Tak ada larangan berbuat baik kepada mertua, kepada keluarga istri, kedua tak ada. Dianjurkan malah, tapi ada bab mendahulukannya. Jadi kalau seorang anak sudah punya dana yang cukup untuk renovasi rumah ya paling tidak basa-basikan dululah orang tua kita. Mak, ya ada duit untuk renovasi rumah. Rumah ini saya renov dulu nak, boleh saya renov dulu rumah nih kata kita umpamanya. Ya kalau orang tua tuh mungkin nampaknya memang pengen sekali rumah direnov, ya renovlah rumah dia dulu. Perbaiki rumah orang tua dulu. Jangan pula rumah mertua dulu. Ini bab mendahulukan sebetulnya, bukan bab benci, bab tidak. Berbuat baik kepada orang tua dianjurkan, berbuat baik kepada mertua juga dianjurkan. Tapi mana yang didahulukan dulu? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi berbuat baik itu dianjurkan. Tapi ada berbuat baik itu yang kita harus tahu pos-pos yang mana yang didahulukan terlebih dahulu. Kadang-kadang gigi jari lo orang tuanya menengok anaknya, itu dia. Paling tidak basa-basi, dibasa-basikan. Tapi janganlah sampai orang tua dibasa-basi. Tawaran itu betul-betul serius. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis berikutnya diceritakan bahwa ada salah seorang tabi'in datang kepada Ibnu Abbas. Tabi'in ini datang kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, curhat. Apa curhat beliau kepada Ibnu Abbas? Kata beliau, saya dulu wahai Ibnu Abbas pernah meminang seorang perempuan. Saya tertarik kepada seorang perempuan, lalu saya pinang. Kemudian ternyata perempuan itu menolak pinangan saya. Dalam artian tak mau dia. Ditolaknya pinangan saya. Akhirnya apa? Dia dipinang oleh orang lain. Pinangan saya ditolak, pinangan orang lain diterima. Lalu apa yang dilakukan? Kata beliau, saya cemburu, kemudian saya bunuh perempuan itu. Ya rupanya cemburu nama dekol adu zaman dahulu. Seseorang senang pada seorang perempuan, ingin melamarnya, ternyata perempuan itu memang mungkin tak suka, tak tipenya, tak karakternya, tak sifat, tolak. Datang yang melamar yang lain, dia terima. Oh, tak terima nih laki-laki yang pertama. Akhirnya dibunuhnya perempuan. Yang bunuhnya ya orang yang curhat ini. Jadi kata orang ini kepada Ibnu Abbas, intinya sederhananya begini, wahai Ibnu Abbas, saya pernah membunuh seorang perempuan yang menolak lamaran saya. Kemudian kata orang ini, fahalli min taubah, wahai Ibnu Abbas, kalau saya bertaubat diterima Allah enggak wahai Ibnu Abbas? Nah, itu dia. Saya sudah membunuh seorang perempuan yang menolak lamaran saya. Kalau saya bertaubat, masihkah Allah menerimanya wahai Ibnu Abbas? Ini pertanyaan pelakunya tadi. Lalu bagaimana jawaban Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kata Ibnu Abbas, dia tak langsung jawab. Sahabat ini bertanya, Ibnu Abbas ini bertanya, untuk menjawab pertanyaan orang ini dia bertanya kepada si penanya. Kata beliau, ummuka hayyah, wahai orang yang bertanya kepada saya, ibumu masih hidup enggak? Jadi orang ini kan bertanya, wahai Ibnu Abbas, saya sudah membunuh seorang perempuan yang menolak lamaran saya. Kalau saya bertaubat, Allah masih terima apa tidak? Kata Ibnu Abbas, ibumu masih hidup enggak? Kemudian apa jawaban orang ini? La. Waduh, kalau ibu saya dah meninggal, wahai Ibnu Abbas. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Tub ilallah. Sekarang bertaubatlah kamu kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Oke, kalau ibumu sudah enggak hidup, sudah meninggal dunia, sekarang segera bertaubat dan lakukanlah berbagai macam bentuk amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah memaafkan perbuatan membunuh kamu tadi. Itu jawaban Ibnu Abbas kepada orang ini. Setelah penanya tadi pergi, orang yang menceritakan peristiwa ini, yang mendengarkan jawaban Ibnu Abbas, mendengarkan pertanyaan penanya ini, datang menghampiri Ibnu Abbas dan bertanya. Apa kata beliau? Wahai Ibnu Abbas, tadi kok Anda menanyakan atau bertanya kepada si penanya tadi tentang ibunya masih hidup atau tidak? Kok itu yang kamu tanyakan? Nah, ini penasaran nih. Orang ini kan bertanya, wahai Ibnu Abbas, saya sudah membunuh perempuan yang dulu saya tolak lamaran, yang menolak lamaran saya. Kalau saya bertaubat, apakah Allah masih menerima taubat saya? Kan itu jawabannya, iya atau tidak. Tapi Ibnu Abbas banyak bertanya, ibu masih hidup apa tidak? Dan itu penasaran nih yang mendengarkan ceritanya, yang menonton atau yang katakanlah yang hadir pada waktu itu. Kok itu pula ditanyakan Ibnu Abbas? Itu dia tanyakan, apa alasan Ibnu Abbas kok bisa menanyakan itu kepada si penanya? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Ini dia rahasia. Kata Ibnu Abbas, penasarannya, kenapa saya tadi bertanya kepada penanya itu ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Karena kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu ada amalan yang paling tinggi, yang paling utama selain dari berbuat baik kepada orang tua. Jadi Ibnu Abbas itu ingin mengatakan begini sebetulnya. Kalau penanya itu mengatakan, ya wahai Ibnu Abbas, ibu saya masih hidup. Oh masih hidup, baik. Kalau masih hidup, sekarang kamu bertaubat, kemudian kamu berbaktilah kepada orang tuamu. Mudah-mudahan dengan berbakti, dengan berbuat baik dan berbakti kepada orang dengan ibumu itu, dosa membunuh orang itu nanti Allah ampuni. Bayangkan, bunuh orang lalu kita taubat, itu bisa kita hapus, artinya bisa nanti kita harapkan tertutup nanti di hari kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbaik, dengan berbakti dan berbuat kepada ibu. Kenapa? Karena berbuat baik pada ibu, berbakti pada ibu, itu ternyata amalan yang paling tinggi dan yang paling utama. Jadi Ibnu Abbas itu ingin mengarahkan orang ini untuk melakukan satu amalan yang paling tinggi kualitasnya. Dia sudah bunuh orang nih, kan dosa besar. Lalu dia bertobat, supaya ini nanti seimbang atau mungkin tertutup, tentu butuh amal yang paling tinggi kualitasnya. Tak cukup mungkin dengan sedekah 1.000, 2.000 sehari aja. Nah, Ibnu Abbas ingin mengarahkan orang ini pada satu amalan yang paling tinggi kualitasnya. Mudah-mudahan nanti bisa menutup perbuatan yang atau dosa membunuh dia, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada ibu. Nah, ini bisa kita kiaskan, kita bawakan, kita kembangkan kepada amal-amal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau rasanya kita sudah berbuat dosa tadi, cepat-cepat berbuat baik kepada orang tua. Mungkin kita berikan, kita tambah nafkahnya, kita tambahkan uang yang biasa kita berikan, tambah umpamanya, dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam bentuk
berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di bab berikutnya Imam Al-Bukhari membuat satu tema lagi yang bahasa Arabnya bab birril ab, bab tentang berbuat baik kepada ayah. Kalau yang nomor 2 tadi berbuat baik kepada ibu. Nah, kalau yang nomor 3 ini judulnya berbakti atau berbuat baik kepada ayah. Nanti kita inilah yang punya anak. Di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan 2 hadis juga. Pertama hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat waktu itu. Apa kata beliau? Ini senada dengan hadis yang sebelumnya. Ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang mesti saya berbuat baik, berbakti kepadanya? Jawaban ini dijawab oleh Rasulullah. Pertama, ibumu. Diulang lagi pertanyaan, dijawab lagi dengan ibumu. Yang keempat, ayah. Hadis ini berarti kita mesti juga berbakti dan berbuat baik kepada ayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam senada juga dengan yang tadi. Ada sahabat lagi datang ke Nabi, lalu Nabi menyuruh berbuat baik kepada ibu. Maaf, saya ulang. Ibu, kemudian yang ketiga ayah. Nah, yang poin kita di ayah ini. Ibu, ayah. Jadi ayah itu termasuk orang yang mesti kita berbuat baik. Kemudian Imam Al-Bukhari membuat satu judul lagi setelah itu. Judulnya bab birri walidayhi wa in zalama. Ini penting, Pak. Bu. Bab tentang berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua itu menzolimi kita selaku anaknya. Nah, ini kadang-kadang timbul pertanyaan tuh, Ustaz, saya gimana Ustaz berbuat baik kepada orang tua yang menyia-nyiakan saya dulu, Pak Ustaz. Dulu waktu kecil saya dibuang ya. Waktu kecil saya ditempeleng, dipukul segala macam. Pokoknya dizolimi. Tak sayang lah, suka dibentak-bentak, suka dipukul. Nah, wajibkah orang tua yang model begini kita berbuat baik kepadanya? Ini dia. Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan satu hadis. Hadisnya ya hadis, boleh katakan asar dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi? Ma min muslimin lahu walidani musliman. Tidaklah seorang muslim punya ayah dan ibu, lengkap ayah dan ibu, yang dua-duanya muslim, ayah dan ibu muslim. Yusbih ilaihima muhtasiba, yang dia itu berbakti kepada ayah ibunya terus, pagi, siang, sore dia berbakti kepada ayah ibunya. Illa fatahallahu babaini minal jannah, kecuali Allah bukakan kepada orang ini 2 pintu surga nanti. Jadi kalau ayah kita ada, ibu kita ada, kemudian kita berbuat baik kepadanya, Allah bukakan 2 pintu surga nanti. Wa in kana wahidan fawahid, tapi kalau 2 orang ayah ibu ini sudah ada, sudah tinggal satu, mungkin ibu sudah meninggal atau ayah yang sudah meninggal, tapi terus kita berbuat baik, maka satu pintu yang dibukakan. Ini kalau umpamanya ada anak ditinggal mati oleh ibunya dari kecil, kemudian ayahnya membesarkan dia, kemudian dia berbuat baik kepada ayahnya yang masih hidup, maka nanti dibukakan satu pintu. Karena cuman ya dia berbuat baiknya, berbaktinya kepada ayahnya saja waktu itu, karena ibu sudah meninggal, maka dibukakan satu pintu surga. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas dalam asar ini, wa in awdaba ahadahuma, dan jika seorang anak membuat kedua orang tuanya marah, murka, kecewa, lam yardallahu anhu hatta yarda, maka Allah tidak akan meridai anak ini sampai orang tuanya ini meridainya. Jadi kalau orang tua ada marah, kecewa, Allah tidak akan menyayangi kita, tidak akan meridai kita sampai orang tua normal kembali perasaan, sampai orang tua itu
kembali menyayangi dan tidak kecewa dengan kita. Kemudian orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ini, apa kata beliau? Wa in zalamahu, walaupun ayah ibu itu menzalimi anaknya wahai Ibnu Abbas, walaupun orang kayaknya dulu wahai Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wa in zalamah, sekalipun kedua orang tuanya itu menzalimi. Ya mungkin orang tua mungkin lalai, atau orang tua itu mungkin sibuk cari duit, sibuk nafkah, tak maksimal memberikan pelayanan perhatian pada anak. Kemudian ini berbekas pada anaknya ketika anaknya sudah besar. Maka jangan jadikan itu alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tua yang mungkin tidak maksimal memberikan perhatian kepada kita. Saya pernah ditanya Bapak Ibu sekalian oleh seorang wanita mahasiswi. Ternyata dia waktu kecilnya itu dibuang, dalam artian diadopsi, artinya dia diserahkan kepada orang lain yang juga famili dekat ibunya ini dari kecil. Setelah besar baru tahulah anak ini kalau selama ini yang dia anggap ibu itu bukan ibu kandung, itu tantenya kata atau bibi. Timbullah rasa benci, rasa kecewa sama. Kemudian dia bertanya, apakah wajib juga saya berbuat baik kepadanya, Ustaz? Nah, jawabannya tetap wajib. Maka Ibnu Abbas tadi ditanya, wa in zalamahu, walaupun orang tua ayah ibu itu menzalimi anaknya wahai Ibnu Abbas, apakah anaknya itu juga wajib tetap berbuat baik, tetap berbakti kepada orang tuanya ini? Kata Ibnu Abbas, wa in zalamahu, walaupun ayah ibunya menzalimi anaknya itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Perasaan kecewa pasti ada, karena kita manusia juga, tapi harus berusaha untuk mengalahkan rasa kecewa itu. Caranya adalah bagaimana kalau kita yang melakukan itu. Nah itu saja. Sempat kita yang melakukan yang sama dengan anak kita, apa kira-kira diperlakukan juga dengan yang sama oleh anak kita itu gitu. Nah, ini cara salah satunya supaya kita bisa mengalahkan rasa kecewa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Bagaimana? Nafkah? Oh, memberikan nafkah materi. Ini sebetulnya sudah dijawab tadi. Memberikan nafkah materi, manakah yang didahulukan, istri atau orang tua? Jawabannya istri. Kata Nabi, ibda' binafsik, mulailah dari dirimu, summa biman ta'ul, kemudian orang yang menjadi tanggung jawabmu, dalam artian berikan nafkah. Ibu itu ayah yang menanggung sebetulnya. Kalau sempat kelaparan ibu tuh tak diberi nafkah oleh ayah sengaja, kita tak tahu atau kita tahu tapi tak mampu, itu ayah yang dipertanyakan di akhirat. Istri, kita itu. Jadi kalau urutan nih, bukan berarti nanti kalau gitulah ya, kalau gitu orang tuanya terus istri dulu, enggak. Ini kalau bisa bersamaan. Tapi kalau dalam kondisi yang ini duit cukup satu orang dia, siapa yang dahulukan nih? Itu tentu adalah istri kita, anak-anak kita. Masih ada berlebih satu lagi, baru orang tua. Itu dalam kondisi tak bisa dibagi-bagi, hanya bisa satu orang, dua orang saja. Itu dia. Jadi diri dulu, kemudian orang yang kita tanggung nafkahnya yaitu istri dan anak. Kemudian setelah itu orang tua. Nah, ini yang penting kita. Bukan berarti nunggu kita membuat istri kita kaya raya dulu baru orang tua. Nah, setelah memberikan nafkah pokok kepada istri, anak, melebih lagi duit kita, itu berikan ke orang tua. Bukan menunggu harus sekian juta dulu sampaikan ke istri, anak, baru itu orang tua. Nah, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, istri, anak, masih berlebih lagi, berikanlah ke orang tua. Begitu, ya. Bagaimana? Kalau tak berlebih lagi ya sudah. Kalau tak berlebih lagi ya sudah. Tapi alangkah baiknya dimusyawarahkan.
musyawarahkan dengan istri, Dek, ini tahulah saya sendiri yang menanggung orang tua saya nafkahnya. Jadi kalau nanti gaji ini saya ambil sekian persen tuh orang tua boleh nggak? Kalau istri soleh tentu dia silakan abang. Siapa lagi yang menanggung? Kalau bukan abang, ayalah ambillah sekian persen. Itu dia caranya. Musyawarah, komunikasi. Tapi kalau istri bilang, bang, ini udah cukup dong bang. Bagi istri, bagi orang tua pula. Ah ya sudah. Karena itu jatah istri. Pas-pas kebutuhan pokoknya. Kalau 2 juta sebulan umpamanya, pas pula duit 2 juta. Ya tak ada salah kita komunikasi juga pada istri kalau mana tahu dia siap untuk diambil sedikit untuk orang tua. Tapi kalau sempat istri tak mau, 2 juta bang itu pun tak cukup sebetulnya bang. Ini pandai-pandai adik jangan atur nih. Ya sudah. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, nanti ada duit lebih berikan ke orang tua. Begitu urutannya. Ini kita pakai dalam kondisi memang tak bisa dibagi-bagi. Jangan nanti dijadikan patokan awal. Ini duit banyak bisa nih sampai orang tua sampai cucunya. Kata Ustaz tuh istri dulu. Oh ya istri aja dulu. Nanti orang tua tidak salah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.